Meta berani melawan raksasa chip Nvidia. Diam-diam uji chip AI ancaman nyata bagi dominasi pasar. Jika sukses, bukan cuma Nvidia yang ketar-ketir, tapi juga nasib industri semikonduktor Indonesia dipertaruhkan. Chip ini merupakan bagian dari upaya Meta untuk menekan biaya infrastruktur AI yang membengkak. Kerjasama dengan TSMC, Meta menargetkan penggunaan chip buatan sendiri untuk melatih AI pada 2026. Dimulai dari sistem rekomendasi hingga AI generatif. Meskipun pernah gagal sebelumnya, Meta tetap gencar mengembangkan chip AI. Melihat potensi efisiensi dan kemandirian teknologi, langkah Meta ini berdampak pada industri semikonduktor global dan Indonesia. Bagi Indonesia, ini bisa menjadi peluang bagi PT Satnusa Persada Tbk untuk masuk rantai pasok global atau ancaman jika Indonesia tetap bergantung pada impor. Pemerintah perlu memberikan insentif, mendorong riset, dan menjalin kerjasama dengan pemain global untuk mengembangkan industri semikonduktor dalam negeri. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita asisten redaktur kabarbursa.com, Rio Alpin. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Rati. Ya, gimana nih kabarnya? Lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah. Baru sedikit menahan. Oh, Masih masih panjang sedikit perjalanan. menahan. Nah, ini topiknya menarik banget ini ya, yang dipilih oleh redaksi Kabar Bursa. Kenapa sih memilih topik Meta bikin chip AI sendiri, sinyal perubahan bagi Indonesia? Ya, jadi Meta ini kan bisa dibilang itu raksasa teknologi ya, sama kayak Nvidia juga. Selama ini tuh mereka andalan banget sama yang namanya itu GPU dari Nvidia buat ngelatih model AI mereka. Tapi sekarang Meta ini mulai nekat nih bikin chip sendiri. Nah, ini langkah gede banget sebenarnya bukan cuma untuk Meta gitu ya, tapi juga buat industri semikonduktor dunia. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau Meta sukses di bisnis ini, pola permainan chip di dunia bisa berubah. Selama ini kan Nvidia kayak penguasa tunggal nih di chip AI. Tapi kalau tren kayak gini terus berlanjut, bisa jadi makin banyak perusahaan teknologi yang ya memutuskan gitu buat bikin chip sendiri. Nah, efeknya bagaimana? Ya, industri chip bakal makin kompetitif, rantai pasok bisa berubah, dan tentunya harga chip AI ke depan bisa lebih dinamis. Dari sisi pasar modal, kita juga udah lihat dampaknya. Saham Nvidia sempat anjlok tuh ya, gara-gara ada persaingan baru di industri ini. Terutama kemarin setelah munculnya DeepSeek dari Cina buat yang mengeluarkan gitu model AI yang lebih efisien, lebih murah, tapi juga jitu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa makin ke sini ya sekadar punya GPU doang itu nggak cukup. Tapi gimana caranya bisa memproduksi apa namanya GPU ini ke depan itu akan menjadi persaingan yang begitu besar gitu ke depannya. Nah, buat Indonesia ini bisa jadi peringatan sekaligus peluang nih. Kalau tren ini jalan terus, apakah kita bisa masuk ke industri ini atau malah makin tertinggal? Itu yang harus kita bahas hari ini. Begitu, Reti. Ya, bisa jadi peluang atau peringatan. Sebenarnya Indonesia masih terbuka peluang luas begitu ya. Nah, kalau menurut catatan Iya. redaksi Kabar Bursa sendiri, apa saja sih langkah-langkah yang bisa diambil Indonesia nih agar bisa ikut serta ya dalam industri semikonduktor ini terkait dengan perkembangan pembuatan chip AI oleh Meta? Nah, tadi kalau kita bicara metanya industri teknologi besarnya, Indonesia ini juga negara besar gitu kan. Tapi sayangnya kita masih belum punya peran signifikan di industri semikonduktor global. Kalau nggak mulai gerak sekarang ya kita bakal terus-terusan jadi pembeli gitu, bukan jadi produsen. Nah, ada apa aja yang bisa dilakukan gitu. Pertama itu pemerintah bisa kasih insentif gitu buat investor semikonduktor. India dan Vietnam itu misalnya itu sukses menarik perusahaan global buat membangun pabrik chip mereka. Nah, salah satu kuncinya adalah insentif pajak dan kemudian investasi. Kalau Indonesia bisa kasih fasilitas yang menarik, ya bukan nggak mungkin kita juga bisa narik investor semikonduktor ke sini. Yang kedua itu adalah membangun ekosistem manufaktur chip. Kita punya PT Satnusa Persada Tbk itu atau PTSN yang udah ada di industri perakitan chip gitu ya. Tapi selama ini kita masih sebatas assembling aja.
Kalau mau naik kelas, kita perlu ada transfer teknologi supaya nggak cuma merakit, tapi juga bisa produksi dari nol seperti TSMC di Taiwan. Ketiga, ya cari curug pasar yang bisa masuk gitu ke situ kan. Bersaing sama TSMC atau misalnya Samsung dari Korea itu memang berat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa masuk ke industri ini. Misalnya kita bisa fokus ke chip khusus gitu buat infrastruktur cloud atau jaringan telekomunikasi yang permintaannya bakal terus naik gitu ya seiring perkembangan AI dan 5G. Kemudian yang keempat itu bisa perkuat riset dan SDM semikonduktor. Industri ini butuh banget tenaga ahli yang nggak bisa instan jadi. Kalau kita mau masuk ke game ini, ya pendidikan dan riset harus diperkuat, baik itu di universitas maupun di sektor industri sendiri. Intinya kalau Indonesia mau ikut main di industri chip, harus ada keseriusan dari pemerintah dan swasta buat membangun ekosistemnya. Nah, kalau enggak ya kita bakal tetap jadi konsumen, sementara negara lain udah lari duluan, gitu Rati. Ya, ini catatannya adalah insentif yang menarik, harus ada transfer teknologi, mencari ceruk pasar, dan juga perkuat SDM dan riset ini ya. Nah, kalau dari redaksi Betul. Kabar Bursa sendiri melihat kira-kira emiten apa saja sih yang disarankan untuk bisa mulai bergerak nih di bidang semikonduktor dan kenapa? Emiten, kalau ngomongin level emiten gitu, ada beberapa yang sebenarnya bisa mulai melirik sektor ini ya, seperti tadi udah kita sebutkan PT Satusa Persada Tbk atau PTSN. Ini satu-satunya emiten di Bursa Efek Indonesia yang udah ada di bisnis perakitan semikonduktor. Kalau Meta atau perusahaan teknologi lain mulai cari manufaktur alternatif, ya bisa jadi peluang itu buat PTSN. Kemudian yang kedua ini Telkom gitu ya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telkom ini kan punya bisnis cloud computing yang makin berkembang dengan makin banyaknya kebutuhan chip AI buat data center, ya bukan nggak mungkin itu mereka mulai mikirin pengembangan chip sendiri buat optimasi layanan mereka. Kemudian ada PT Indosat Uridu atau ISAT. Nah ini sama kayak Telkom, Indosat bisa mulai menjajaki kerjasama dengan pemain semikonduktor buat mendukung jaringan 5G mereka. Dan yang terakhir itu mungkin yang sering booming juga gitu ya, namanya PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK. Nah, sebagai grup yang punya investasi di banyak sektor teknologi, MTEK juga bisa jadi salah satu kandidat nih buat masuk ke industri ini. Misalnya lewat kerjasama atau investasi di perusahaan chip yang ya kecil aja lah dulu gitu ya, nggak mesti harus seperti TSMC. Nah, buat sekarang Indonesia memang belum punya banyak pemain di industri ini, tapi kalau ada strategi yang jelas, bukan nggak mungkin kita bisa ikut dalam rantai pasok global, setidaknya buat segmen tertentu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut soal gimana langkah Meta ini bisa jadi game changer buat industri chip global, ya langsung aja cek beritanya di kabarbursa.com. Gitu, Rati. Baik, terima kasih sekali untuk penjelasan yang sangat komprehensif ini ya. Tentunya sahabat Kabar Bursa jika ingin membaca selengkapnya langsung saja mampir di kabarbursa.com dengan tema Meta bikin chip AI sendiri sinyal perubahan bagi Indonesia. Ini adalah suatu insight yang menarik dan layak untuk dibaca. Terima kasih Alvin, sehat selalu ya. Selamat bertugas kembali.